Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Hari ini Pak Guru mau menyampaikan review terhadap figura yang sudah dibuat di part 1, part 2, dan part 3. Ada rasa khawatir kalau nanti anak-anak masih ragu dalam mengerjakannya di beberapa teknik bagian mengerjakan. Ada 3 figura, yang ini 1, yang kedua ini, ketiga. Masing-masing punya keteknikan yang berbeda. Sengaja kami buat teknik yang berbeda, dari teknik yang rumit, sedang, sampai teknik yang mudah. Perlu diingat anak-anak bahwa mengerjakan figura ini di rumah, jadi bisa bekerja sama dengan temannya, bisa minta tolong sama bapaknya, bisa minta tolong sama kakaknya. Intinya ini pekerjaan yang ketika dikerjakan bersama dengan teman atau orang tua atau kakak itu bukan sebuah kesalahan, tapi sebuah kolaborasi bagaimana sebuah keterampilan itu tetap lestari atau tetap ada di lingkungan masyarakat. Gitu nggih. Satu persatu kita review keteknikannya. Yang pertama ini ada siku ini. Sudut siku ini dibuat bukan siku biasa, tapi siku yang sudah dimodif. Mengapa dimodif? Ini untuk memudahkan dalam pengerjaan. Jadi dua bagian depan, bagian belakang. Bagian ini bagaimana membuatnya? Kalau anak-anak masih ragu, pada dasarnya bentuk detailnya seperti ini. Ini ada 2. Kata Pak. 2 ini ada 2. Bentuk 1, maaf ini ya. 1 bentuknya seperti ini. Seperti ini bentuknya. 1 dibentuk seperti ini, 1 dibentuk seperti ini. Terus kita temukan. Hanya seperti ini saja bentuknya. Seperti ini disatukan. Ini mewakili sudut yang ini. Jadi sudut ini terbentuk dengan bentuk yang seperti ini kalau anak-anak masih ragu. Mengapa tidak saya buat langsung seperti ini? Kelihatan mudah, tapi ketika sudah dipotong-potong, ini yang saya alami dalam membuat konstruksi potongan seperti ini. Kalau sudah dipotong, ketemu 4-nya dipotong semuanya, ketika digabungkan itu untuk membentuk sudut yang siku, keempat tuh sulit sekali. Makanya saya modif, saya kombinasikan dengan bentuk seperti ini. Andaikan nanti ada kekurangan, maka ini pun tidak akan menjadikan lepas, tetap bisa kuat kena lem karena lemnya di sebelah sini. Paham ya anak-anak? Untuk figura ini paham, mudah bentuknya. Silakan. Terus di bagian belakang sini teknik yang sudah lama, hanya seperti ini digabungkan saja nih. Terus selanjutnya anak-anak kita lanjutkan ke figura yang kedua. Di figura yang kedua bentuknya seperti ini. Minta maaf ini tidak bisa dilepas bagian ini karena sudah saya lem, jadi tidak bisa dilepas. Figura yang kedua saya masih menggunakan tampak depan dengan sudut siku karena sebuah sambungan konstruksi bahan alami, bambu, kayu, tidak ubahnya itu sambungannya dibuat seperti siku lebih baik kan. Pada konstruksi ini, di sudut ini beda dengan yang pertama tadi. Untuk yang sudut ini bentuknya seperti ini. Seperti ini ya. Ini seperti ini. Proses membuatnya sudah di YouTube ada.
tapi saya ada rasa yang harus disampaikan lagi. Jadi dari awal kita membelah, ini dibelah, disatukan, dibelah, disatukan. Bentuk tamak depan seperti ini, tamak belakang seperti ini. Kalau di depan apa? Karena bentuknya bagusnya itu siku, makanya bagian ini dipotong. Dipotong itu ketika sudah nempel. Ini dilim, bertahap ini dipotong. Ini ngelimnya terakhir. Terus, nah, ini bentuk yang sudah saya potong. Bentuk yang dipotong seperti ini. Terus dipasang ini lebih lebar, itu untuk menutup bagian ini yang bukat tuh. Jadi dibuat seperti ini, ditutup seperti ini, tapi lebih lebar lagi. Nah, jadi kelihatan sudah bagus. Teknik membuat seperti ini, ya. Teknik membuat seperti ini demi keamanan. Prosesnya kan dari gergaji, digergaji, sudah selesai digergaji, tidak kurang, tidak lebih, tidak sampai separuh, dihentikan, terus kita buat lubang pakai cutter. Pakai cutter ini demi keamanan, tangan pemegang harus di belakang cutter. Jangan menggunakan cutter dengan cara begini. Ini yang sangat membahayakan, penuh dengan resiko. Kalau tidak kita sedangkan bisa bablas ke sini ya. Dari belakang, apapun, tidak usah mencoba, pelan-pelan dari belakang. Terus selanjutnya untuk membuat siku seperti ini, andaikan dalam pemotongan ketemu dengan ruas seperti ini harus dihindarkan. Kita pindahkan ke sini, karena kalau ruas kita lubang seperti ini, kita tekuk, lipat seperti ini, nanti akan menjadi patah, sehingga tidak bisa membentuk bidang segi empat. Untuk figura ini, figura yang part 2, dalam sisi ini sudah dipahami, ini sama bentuknya. Selanjutnya, untuk figura di part 3 ini, bentuknya ala-ala Jepang, simpel sekali, hanya ada 2 bagian, 1, 2, 3 ini maaf ya, ada artinya 2 depan sama belakang seperti biasa itu. Tidak menggunakan siku, ini bablas ke sini. Mengapa ini tidak dipotong seperti ini? Ini mencoba untuk, menurut saya lebih asasi ketika dibablaskan seperti ini. Karena dari awal saya buat itu untuk menghindari potongan siku. Jadi akhirnya karena menghindari, jadi saya bablaskan. Seolah-olah ini disengaja. Padahal kami sajikan biar tidak ketemu dengan siku. Seolah-olah disengaja bablaskan. Padahal kami menghadirkan untuk tidak ketemu dengan siku. Bagi anak-anak terlalu keberatan. Bagian seperti ini sangat simpel sekali. Ini terbentuk dari bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. 2 ini. 1 diambil bagian sebelah sini, satunya bagian dalam. Sehingga disatukan seperti ini. Tidak ada sikunya. Karena potongannya itu mau dilanjutkan, tidak ketemu siku, maka dibuatlah seperti ini. Seperti ini. Ini ya. Dipahami dari bentuk ini. Sama kan? Demikian anak-anak review terkait dengan figura bambu
dari part 1, part 2, part 3 sebagai penguat kalian untuk mengerjakan tugas ini di rumah bersama dengan orang-orang tercinta. Demikian kami sampaikan anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menjadi bekal kalian untuk membuat figura. Silakan dipilih part 1, part 2, atau part 3 sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Silakan berkolaborasi dengan teman, dengan kakak, dengan bapak, atau dengan siapa saja yang bisa mengerjakan, sehingga keterampilan akan selalu hidup di lingkungan kita. Selamat mengerjakan, sukses selalu, semoga kalian senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.